Pernah gak sih kalian merasa jadi laki-laki yang kerja keras, tapi istrinya diam-diam punya rahasia besar? Kalau sekarang aku duduk di depan kalian, di depan kamera ini, aku cuma mau bilang satu kalimat yang mungkin bikin kalian marah. Maaf suamiku, maaf Mas Fandi, aku selingkuh dengan bosku sendiri, dan semuanya berawal cuma dari amplop berisi uang. Kedengarannya murahan ya, istri kok kalah sama uang. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton video ini? Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Tapi malam ini, aku mau cerita jujur. Biar kalian, para suami, para bapak-bapak, tahu bagaimana pelan-pelan hati perempuan bisa goyah. Bukan cuma karena tampang, tapi karena rasa diperhatikan dan karena uang yang terus datang. Sampai aku sendiri gak sadar kapan pertama kali aku benar-benar melewati batas. Namaku Rara, usiaku 32 tahun. Aku tinggal di rumah kecil di pinggiran Bekasi, di gang sempit yang tiap sore ramai, suara anak kecil main bola, ibu-ibu ngerumpi, dan tukang bakso lewat sambil teriak. Suamiku namanya Fandi, sopir truk ekspedisi, kerjanya sering luar kota, kadang 3 hari pulang, kadang seminggu baru kelihatan wajahnya. Kami punya 1 anak laki-laki, namanya Dio, kelas 3 SD. Badannya kurus, tapi matanya selalu berbinar setiap kali aku pulang kerja, bawa jajanan kecil. Rutinitas harianku mungkin sama seperti banyak ibu-ibu lain. Jam 4.30 pagi, aku sudah bangun. Aku ke dapur, masak nasi, goreng telur atau tempe, bikin bekal sederhana untuk Dio. Sambil itu, aku rebus air untuk kopi suamiku kalau kebetulan dia lagi di rumah. Kalau tidak, gelas itu tetap kosong, cuma tinggal sendok dan aroma kopi sachet yang belum dibuka. Kadang aku mandang gelas kosong itu beberapa detik. Dan rasanya rumah ini sepi sekali. Jam 5.30, aku bangunkan Dio. Bangun nak, udah pagi, nanti telat sekolah. Kataku pelan sambil elus kepalanya. Dia meringis dan meringkuk di selimut, lalu tiba-tiba memeluk pinggangku. Mama jangan kerja aja boleh nggak? Dio pengen di rumah sama mama. Kalimat itu selalu seperti pisau kecil di hatiku. Tapi aku cuman bisa tersenyum tipis. Kalau mama nggak kerja, nanti Dio nggak bisa beli mainan Ultraman lagi dong. Jawabku mencoba bercanda. Dia tertawa kecil, meski wajahnya masih ngantuk. Jam 6.30, aku antar Dio ke sekolah naik motor tua kami. Knalpotnya sudah agak berisik, tapi masih setia mengantar kami kemana-mana. Jalanan Bekasi pagi hari ramai, macet di beberapa titik. Warna langit kadang masih abu-abu, kadang sudah terang. Di kanan kiri jalan, ada tukang sayur, ada warung kecil, ada tukang tambal ban. Setelah itu, aku lanjut ke tempat kerjaku, sebuah kantor distributor bahan bangunan. Kantornya 2 lantai, catnya sudah mulai pudar, tapi di dalamnya selalu ramai. Di sana aku kerja sebagai admin keuangan. Gajiku, ya tidak besar, tapi cukup buat bayar listrik, air, cicil motor, dan sedikit buat jajan Dio. Selebihnya, seringkali tinggal sabar.
Di kantor ada satu nama yang paling sering disebut, Pak Arman. Dia bos di kantor itu, umurnya sekitar 45 tahun, badannya tinggi, perutnya agak buncit, tapi cara jalannya selalu tenang. Rambutnya sudah mulai beruban di bagian samping, tapi wajahnya bersih, selalu rapi dengan kemeja licin dan parfum yang wanginya lembut. Orang bilang dia tipe laki-laki yang berwibawa. Awalnya aku menganggap dia cuma atasan biasa. Setiap pagi aku masuk, aku selalu melewati ruangannya. Pintu kaca, tirai krem, meja besar, kursi putar hitam, dan rak buku dengan banyak map biru. Di belakangnya ada jendela besar yang menghadap ke jalan. Kadang aku lihat dia berdiri di depan jendela sambil pegang gelas kopi, seolah lagi mikirin sesuatu yang berat. Hidupku sederhana. Pagi kerja, siang sibuk dengan laporan, sore jemput Dio, pulang masak, malam bantu Dio belajar, lalu ketiduran di sampingnya. Kalau suamiku pulang, kadang kami ngobrol di teras sambil minum teh hangat. Tapi beberapa bulan terakhir, hidup kami makin berat. Cicilan naik, harga sembako naik. Truk perusahaan yang dipakai Fandi sempat rusak, jadi gajinya berkurang. Kadang dia pulang dengan wajah lelah dan kepalanya penuh hitungan. "Ma, uang listrik udah jatuh tempo?" "Udah, kemarin aku baru bayar, tapi uang kontrakan tinggal separuh. Besok insya Allah aku setor," ya katanya. Tapi matanya sayu. Pernah nggak kalian lihat laki-laki yang berusaha tegar di depan istri, tapi dari matanya kelihatan dia sebenarnya bingung? Itulah suamiku. Dan di tengah semua kesulitan itu, perlahan muncul satu orang yang mengulurkan amplop demi amplop. Dan dari situlah semuanya mulai. Babak 3, ketegangan meningkat. Bos yang terlalu baik, uang yang terlalu sering datang. Hari itu hari Senin. Hujan deras sejak pagi. Jalanan becek, motor banyak yang pelan, dan aku hampir telat masuk kantor. Bajuku sedikit basah di ujung jilbab, dan ujung celana panjangku kecipratan air. Begitu aku masuk, kantor masih sepi. Hanya ada suara printer di pojok dan bunyi detik jam dinding. Tiba-tiba, suara pintu kaca ruang bos terbuka. "Rara, sebentar." Suara berat itu memanggil. Aku menoleh. Pak Arman berdiri di pintu dengan kemeja putih dan dasi biru gelap. Dia mengangkat tangan sedikit, isyarat memanggil. Jantungku entah kenapa berdegup lebih cepat. Bukan karena apa-apa. Cuma aku memang selalu gugup kalau dipanggil bos. Aku masuk ke ruangannya. Di meja sudah ada beberapa berkas. Dia mempersilakan aku duduk. "Rara," katanya pelan, "aku sudah cek laporan bulan kemarin. Kamu rapi kerjanya." Aku tersenyum canggung. "Alhamdulillah Pak, masih belajar juga." Dia menatapku lebih lama dari biasanya. Mata itu tajam tapi lembut. Aku agak menunduk, merasa aneh. "Tapi aku dengar dari HR," katanya lagi, "kamu sempat minta potong gaji untuk nyicil pinjaman kantor." Aku kaget. Iya Pak, maaf, itu kemarin ada kebutuhan mendadak." "Suami kamu sopir truk kan?" "Iya Pak, penghasilannya lagi seret." Pertanyaan itu seperti tangan yang menyentuh luka, pelan tapi nyata. Aku menarik napas. "Lumayan Pak, tapi ya, namanya hidup kadang lebih besar pasak daripada tiang." Dia tersenyum miris. Dia membuka laci mejanya, mengeluarkan satu amplop coklat kecil, lalu mendorongnya pelan ke arahku. "Ini sedikit bantuan, anggap saja bonus. Jangan bilang ke yang lain." Aku langsung geleng-geleng. "Wah, gak enak Pak. Gak usah, saya gak enak hati." "Dengar," katanya lembut, "kamu karyawan yang jujur dan rajin. Susah cari orang kayak kamu. Anggap ini penghargaan. Aku tahu gaji kamu belum sebanding sama kerjaan kamu." Dia menatap lurus mataku.
Tatapan yang membuatku tidak kuat menolak terlalu lama. Perlahan, tanganku menyentuh amplop itu. Kalau begitu, terima kasih Pak. Saya benar-benar lagi butuh. Pakai yang baik-baik, katanya pelan. Hari itu di dalam angkot saat pulang, aku membuka amplop itu diam-diam. Isinya Rp500.000. Untuk orang lain mungkin kecil, tapi buatku itu seperti oksigen. Malam itu, aku bisa beli lauk lebih enak. Dio minta susu kesukaannya. Suamiku yang kebetulan baru pulang, akhirnya bisa makan ayam goreng hangat, bukan hanya tempe. Loh, kok hari ini mewah, Ma? Fandi tertawa kecil. Ya sekali-kali, jawabku, pura-pura santai. Ada rezeki lebih dikit. Rezeki lebih itu datang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Awalnya sebulan sekali, lalu 2 minggu sekali, hingga akhirnya hampir tiap minggu dengan alasan bonus lembur, tambahannya admin, uang transport. Setiap kali aku dipanggil ke ruangannya, selalu ada kombinasi yang sama. Tatapan mata yang lembut, suara yang pelan, kalimat perhatian. Capek ya hari ini? Kamu sudah makan siang? Gimana anakmu? Sehat? Pernahkah kalian merasa bukan hanya uangnya yang bikin kalian nyaman, tapi cara orang itu melihat kalian, cara dia bikin kalian merasa dihargai? Aku mulai terbiasa menerima perhatian itu. Kami sering lembur berdua di kantor. Jam kantor sudah lewat, karyawan lain sudah pulang. Di luar, jalanan mulai sepi. Hanya ada suara hujan gerimis atau knalpot motor sesekali. Di dalam ruangannya, lampu kuning temaram, AC dinyalakan agak pelan, dan meja penuh kertas. Rara, tolong cek lagi angka ini, katanya sambil berdiri di sampingku. Dia berdiri terlalu dekat. Aku bisa mencium parfumnya, hangat, lembut. Tangan kami kadang bersentuhan di atas meja saat sama-sama menunjuk angka di layar laptop. Awalnya aku buru-buru menarik tangan. Lama-lama, aku diam saja. Ada rasa aneh di dada. Deg-degan, bukan marah, bukan takut, tapi sesuatu yang aku sendiri malu menyebutnya. Satu malam, ketika semua laporan sudah selesai, lampu di luar sudah dimatikan, dan hanya ruangannya yang masih menyala, dia menatapku lama. Rara, suaranya pelan. Aku menelan ludah. Iya, Pak. Kamu bahagia dengan hidup kamu sekarang? Pertanyaan itu membelah dadaku. Bahagia? Aku punya suami yang baik, tapi lelah. Aku punya anak yang manis, tapi sering kutinggal. Aku punya rumah, tapi selalu takut telat bayar kontrakan. Aku tak menjawab. Aku cuma memandang meja. Dia melangkah mendekat. Tangannya menyentuh punggung tanganku di atas meja. Kalau kamu capek, kamu boleh cerita ke aku, bisiknya. Aku bukan cuma bos kamu. Detik itu, aku tahu jarak itu sudah terlalu dekat, tapi aku tidak bergerak pergi. Malam itu, kataku pelan pada kalian yang menonton, kami melewati batas, bukan hanya sebagai atasan dan bawahan, bukan hanya sebagai 2 orang yang lembur di kantor, tapi sebagai 2 orang yang saling mencari pelarian. Aku tidak akan menceritakan detailnya. Kalian pasti bisa menebak sendiri apa yang terjadi. Yang jelas, sejak malam itu, hubungan kami bukan hubungan biasa lagi. Dan amplop-amplop itu juga ikut berubah. Bukan lagi sekadar bonus, tapi seperti bayaran atas rahasia yang kami bagi bersama.
Sejak malam itu, hidupku seperti hidup dua orang yang berbeda. Di pagi hari, aku istri dan ibu. Aku masak, antar anak ke sekolah, suap suami makan ketika dia sempat pulang. Aku tersenyum, tertawa kecil, bercanda soal acara TV. Di siang dan malam di kantor, aku jadi orang lain. Ada pesan singkat dari Pak Arman. Lembur ya, kita selesaikan laporan. Aku transfer sedikit buat Dio, beliin sepatu dia. Dan setiap kali saldo rekeningku bertambah, rasa bersalahku juga ikut bertambah. Pernah suatu malam, suamiku duduk di teras. Lampu teras menyala kuning, angin malam membawa sedikit bau tanah basah. Dia memandang motor tua kami, lalu memandangku. "Ma," katanya pelan. "Iya mas, kamu sekarang sering lembur ya?" Jantungku langsung berdetak lebih cepat. "Emang lagi banyak kerjaan mas," jawabku mencoba terlihat santai. Dia mengangguk pelan, tapi rahangnya mengencang. "Mas seneng kok, kamu punya bos yang baik. Sering kasih bonus katanya. Katanya Ibu RT, karyawan di sana sering dibantu." Aku tercekat. Dari mana dia tahu? Aku memaksakan senyum. "Ya, rezeki aja mas." Dia tidak melanjutkan, tapi tatapannya malam itu seperti seseorang yang menyimpan sesuatu. Ada curiga, ada sedih, ada pasrah. Suatu hari, aku dan Pak Arman janjian bertemu di kafe kecil dekat kantor. Bukan di mall mewah. Kafe itu ada di sudut jalan, dindingnya bata merah, lampunya kuning hangat. Di dalamnya ada beberapa pasangan muda, anak kuliahan, dan dua bapak-bapak yang asyik main catur. Aku duduk di sudut menghadap jendela. Di meja ada 2 gelas kopi dan 1 piring roti bakar. Pak Arman duduk di depan, menatapku dengan tatapan yang sudah sangat ku kenal, campuran sayang, iba, dan rasa memiliki. "Rara," katanya, "kalau suatu hari kamu ingin lepas dari semua kesusahan ini, kamu ngomong aja sama aku." "Maksudnya Pak?" "Aku bisa bantu. Kamu bisa pindah ke apartemen yang aku sewa. Dio bisa sekolah yang lebih bagus. Kamu gak usah pusing cicilan motor, kontrakan, listrik. Semua aku yang urus." Itu kalimat yang mungkin banyak perempuan impikan, hidup yang lebih mudah, tanpa pusing angka di kepala. Tapi di saat yang sama, aku merasa seperti tali di leherku ditarik lebih kencang. "Terus, Mas Fandi?" tanyaku pelan, suaraku hampir tak terdengar. Dia menatapku lama. "Suami kamu, laki-laki baik, tapi apakah dia bisa membuat kamu bahagia?" Pertanyaan itu menusuk. Bahagia? Bentuknya apa sih? Uang? Waktu? Pelukan? Rasa tenang? Aku menatap keluar jendela. Di luar, hujan turun gerimis. Lampu jalan memantul di aspal basah. Di kejauhan, kulihat seorang sopir ojek online berhenti, membetulkan jas hujannya. Mungkin dia juga punya istri yang menunggunya di rumah. Mungkin istrinya juga menahan banyak rahasia. "Tapi aku masih istri orang, Pak," kataku lirih. Dia menghela napas. "Tapi kamu juga manusia, Ra. Kamu juga berhak bahagia." Kalimat itu indah, tapi juga beracun. Malam itu, pulang ke rumah, aku menemukan sesuatu yang mengubah semuanya. Suamiku sudah di rumah, Dio sudah tidur. Di meja ruang tamu, ada gelas teh yang sudah tinggal setengah, dan di sebelahnya ada amplop coklat. Amplop coklat yang bentuknya sama persis dengan amplop yang sering aku terima di kantor. Darahku seperti berhenti mengalir. "Mas," panggilku pelan. Dia keluar dari kamar dengan kaos oblong dan sarung. Wajahnya lelah, tapi matanya tajam. "Apa ini?" tanyaku menunjuk amplop itu. Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak biasa. "Itu dari bos kamu," jawabnya tenang. Aku hampir tidak bisa bernapas. Dari
Pak Arman? Iya. Mas ketemu dia, suaraku gemetar. Suamiku duduk di kursi, mengusap wajahnya, lalu menatapku lurus. Kami sudah 2 kali ketemu, Ra. 2 kali? Kapan? Bagaimana? Aku duduk pelan, lututku lemas. Mas, kamu ngomong apa sama dia? Dia menarik napas dalam-dalam. Pertama kali Mas ketemu, Mas cuma mau terima kasih, ujarnya. Karena dia sering bantu kamu, kasih bonus, kasih tambahan. Mas tahu? Dari mana lagi uang kamu bisa segitu? Gaji kamu gak sebesar itu. Aku menunduk. Malu. Jadi selama ini, dia tahu. Dia tidak bodoh. Terus, pertemuan kedua? Tanyaku pelan. Suasana rumah terasa sangat hening. Hanya terdengar suara jam dinding dan kipas angin. Pertemuan kedua, Mas nanya langsung. Katanya akhirnya. Mas nanya, apa bantuan dia ke kamu? Cuma sebatas amplop? Atau ada yang lain? Air mata mulai menggenang di mataku. Apa jawaban dia, Mas? Suaraku bergetar. Suamiku tersenyum getir. Dia laki-laki, Ra. Mas juga laki-laki. Kami gak perlu banyak kata. Cukup lihat mata. Lihat cara dia ngomong. Dia menunduk. Mas tahu, Ra. Mas tahu. Kamu sudah berjalan terlalu jauh. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tangisku pecah. Semua perasaan bersalah yang selama ini kutahan meledak. Mas, maaf, maaf. Kalimat itu keluar seperti bisikan yang patah. Lalu, di tengah tangisku yang berantakan, suamiku mengatakan fakta yang benar-benar mengguncang. Mas, yang pertama kali minta bantuan ke dia, itu Mas sendiri. Aku berhenti menangis. Maksudnya? Suamiku menatapku dengan mata merah. Waktu truk Mas rusak 2 bulan lalu, gaji Mas hampir habis buat bengkel. Kontrakan nunggak 2 bulan. Listrik hampir diputus. Mas panik. Mas malu kalau kamu tahu keadaan sebenar-benarnya. Suatu hari Mas nekat datang ke kantor kamu. Mas ketemu dia. Mas minta tolong. Mas bilang, Pak, istri saya kerja di sini. Dia rajin, tapi gajinya kecil. Bisakah Bapak bantu dia? Tambah sedikit, kasih bonus, terserah Bapak sebut apa. Yang penting istri saya nggak merasa kekurangan. Biar dia nggak terlalu susah, Pak. Dunia seakan berhenti berputar. Jadi, semua amplop itu, semua kebaikan itu, awalnya berasal dari permintaan suamiku sendiri. Mas gak pernah minta yang lain-lain, lanjutnya dengan suara serak. Mas cuma minta dia bantu kamu soal uang. Mas pikir kalau kamu gak pusing uang, kamu bisa lebih bahagia. Ternyata, Mas salah. Ternyata, justru dari situ, kamu menemukan laki-laki lain. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena merasa bersalah, tapi karena hatiku remuk. Mas, aku bodoh, kataku sambil terisak. Aku yang lemah, Mas. Aku yang gak kuat. Aku yang salah. Bukan, Mas. Dia menggeleng. Mas juga salah. Mas yang membuka pintu itu. Mas yang membiarkan laki-laki lain masuk ke dalam hidup kamu lewat amplop uang. Kami terdiam lama. Dio tidur di kamar, tak tahu apa-apa. Di luar, suara motor sesekali lewat. Lampu rumah tetangga sudah banyak yang padam. Aku memandang suamiku, wajahnya lelah, tapi mata itu masih mata laki-laki yang dulu melamarku di teras rumah orang tuaku dengan uang seadanya, tapi tekad sebesar gunung. Mas, kataku pelan, suaraku gemetar. Kalau Mas mau pergi, kalau Mas mau tinggalkan aku, Mas berhak. Dia menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan. Mas,
Cuma minta satu hal, katanya. Apa, Mas? Berhenti. Berhenti sekarang juga. Kalau kamu masih anggap aku suami, kalau kamu masih anggap rumah ini tempat pulang, berhentilah. Aku terdiam. Bisakah aku berhenti? Aku masih butuh uang, masih ada cicilan, masih ada hidup yang harus jalan. Tapi, bisakah aku tetap menatap mata suamiku setiap pagi jika aku terus melanjutkan ini? Di detik itulah, semuanya menggantung di satu titik tipis. Pilihan. Aku memandang suamiku, lalu memandang amplop coklat di meja. Di kepala, wajah Pak Arman muncul, tatapannya, sentuhannya, janji-janjinya. Di sisi lain, di depan mataku, ada laki-laki yang dulu menjemputku naik motor butut, yang rela kerja siang malam demi melihat aku dan anak kami tersenyum. Bahkan sampai dia sendiri yang meminta orang lain membantuku. Pak, sekarang aku bicara pada kalian yang menonton. Kalau kalian jadi suamiku, apa kalian masih mau memaafkan? Kalau kalian jadi aku, apa kalian sanggup berhenti dan kembali hidup sederhana tanpa amplop-amplop itu? Aku menghapus air mataku. Aku menatap kamera dalam imajinasiku. Malam itu, aku berdiri di antara dua laki-laki. Satu memberi uang dan perhatian, satu memberi maaf yang tak terbayar. Dan sampai aku duduk di sini bercerita pada kalian, aku masih memikirkan satu hal. Mana yang lebih berat, rasa bersalah atau rasa takut kembali miskin? Aku menoleh ke arah kamar Dio, lalu ke wajah suamiku yang tertunduk. Aku menarik napas panjang. Maaf Mas, bisikku pelan. Aku akan mencoba berhenti. Kata mencoba itu menggantung di udara. Entah akan kuat, entah akan goyah lagi. Akhir cerita ini belum benar-benar berakhir. Besok pagi, aku masih harus ke kantor. Masih harus menatap wajah bosku dan mungkin harus berkata sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Tapi malam ini, di depan kalian semua, aku sudah jujur. Aku sudah bilang, maaf suamiku, aku selingkuh dengan bosku sendiri karena aku selalu diberi uang. Tapi sekarang, aku ingin belajar mencintaimu lagi, tanpa amplop, tanpa rahasia. Dan sisanya, biarlah waktu dan hati kami yang menjawab. Kalau kalian jadi aku, apa yang akan kalian pilih? Itu pertanyaan yang sampai sekarang masih berputar di kepalaku.